Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teriring doa semoga sahabatku semuanya sehat walafiat bersama keluarga. Pada edisi kali ini kami ingin membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 202 sampai dengan ayat 225 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathul 'izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kana an-nasu ummatan wahidah wa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi
wa makhtalafa fihi illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqular rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna allaha bihi alim. Kutiba alaihimul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddu 'an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fit dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min
wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin nisa'ukum kharsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 203. Dan panjatkanlah puji dengan menyebut nama Allah pada hari-hari tertentu. Dan barang siapa yang hendak segera berangkat setelah bermalam 2 hari di Mina tidak mengapa. Dan bagi orang yang hendak mengundurkan keberangkatan juga tidak mengapa, asal takwa kepada Allah tetap dipelihara. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan dikembalikan kepadanya. Catatan, hari-hari tertentu ialah hari-hari Mina dan terkenal juga dengan sebutan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, hari ke-11, ke-12 dan ke-13 bulan Zulhijjah. Untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi, sebaiknya para jamaah haji bermalam di Mina 3 malam dan meninggalkan Mina pada sore hari terakhir dan Tasyrik. Dengan demikian ia mendapat kesempatan untuk melempar jimar ketika jumroh sekali lagi. Maksudnya pilihan untuk berangkat pada hari kedua atau pada hari ketiga dinyatakan tidak mengapa, asal jangan dilupakan takwa kepada Allah, karena takwa adalah jiwanya ibadah haji. Terjemahan ayat 204. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya menakjubkanmu tentang kehidupan dunia. Dia tidak segan-segan bersumpah dengan nama Allah bahwa yang diucapkannya benar-benar sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, padahal ia adalah musuh yang paling jahat. Catatan, golongan manusia ini ialah orang-orang yang ucapannya berbeda dengan rahasia yang terpendam dalam hatinya.
bertanam tebu di bibir dan tidak segan-segan mempergunakan nama Allah untuk mencapai maksud-maksud jahatnya. Dia dapat mempertahankan pendiriannya yang salah hanya dengan kepintaran memutar lidah semata. Golongan manusia seperti ini ada pada segala bangsa dan setiap kurun waktu. Terjemahan ayat 205. Dan bila ia berbalik pergi meninggalkan para pendengarnya, dia berusaha menyebarkan kerusakan di muka bumi, bertentangan dengan yang pernah diucapkannya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Catatan, sebagian dari cendekiawan Islam berpendapat yang disebut dengan tanam-tanaman ialah perempuan, dan yang disebut dengan ternak ialah turunan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 223. Maka yang dimaksud dengan merusak tanam-tanaman ialah merusak rahim perempuan dengan menggaulinya menurut cara tidak sah, untuk kemudian melahirkan turunan yang tidak sah pula. Terjemahan ayat 206. Dan bila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, serta merta bangkitlah amarahnya, dan yang menjurus kepada dosa, maka cukuplah jahanam baginya sebagai tempat tinggal paling buruk. Terjemahan ayat 207. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan jiwanya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ayat 208 terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan yang mendambakan perpecahan di antaramu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh besarmu yang nyata. Terjemahan ayat 209. Jika kamu tergelincir dari jalan Allah dan mengikuti jalan setan setelah kamu menerima keterangan bahwa setan itu musuh bersama, maka tahu sendiri Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Terjemahan ayat 210. Apakah ada yang mereka tunggu selain dari siksaan yang didatangkan Allah dalam naungan awan saat kehancuran dunia pada hari kiamat? Sedangkan malaikat telah datang untuk melaksanakan perintah itu, tak ada pilihan lain sebab perkara telah diputuskan dan semua urusan telah dikembalikan kepada Allah. Terjemahan ayat 211. Tanyakanlah kepada Bani Israel yang sekarang berapa banyaknya bukti-bukti nyata yang telah kami berikan kepada siapa yang menukar nikmat Allah sesudah datang kepadanya, maka hukuman Allah yang akan menimpanya sungguh sangat berat. Catatan, pertanyaan di sini sifatnya menempelak, yaitu menegur dengan keras. Misalnya, si A sudah banyak berbuat kebaikan kepada si B, namun si B tidak tahu berterima kasih. Suatu ketika di hadapan orang ramai, si A menempelak si B. Sudah sekian banyaknya kebaikan yang telah kuperbuat kepadamu, bahkan pernah aku menyelamatkanmu dari bahaya yang mengancam keselamatan jiwamu, namun kamu tidak tahu berterima kasih. Catatan kedua, barang siapa yang memutarbalikkan ayat-ayat Allah sesudah diketahuinya maksud dan tujuannya. Terjemahan ayat 212.
Kehidupan dunia ini dijadikan indah dalam pandangan orang kafir, sehingga mereka memandang rendah kepada orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang takwa akan menduduki tempat teratas dari mereka pada hari kiamat, dan Allah memberi rezeki tiada terbatas kepada orang yang dikehendakinya. Terjemahan ayat 213. Manusia adalah satu umat. Itu setelah terjadi perselisihan, Allah mengutus beberapa orang nabi kepada mereka membawa berita gembira dan peringatan. Dan setelah itu cukup matang untuk menerima syariat, Tuhan menurunkan kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan antara manusia mengenai hal-hal yang mereka perselisihkan. Namun tidak ada yang berselisih tentang kitab itu kecuali mereka yang diberi kitab itu sendiri setelah mereka mengetahui isinya, karena kedengkian yang merajalela di dalam mereka. Namun Allah dengan karunia-Nya menunjuki orang-orang yang beriman kepada kebenaran mengenai hal-hal yang mereka perselisihkan, dan Allah senantiasa menjuluki orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Dan Allah senantiasa menunjuki orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Catatan, kata umat dalam Al-Quran ini beberapa makna, antara lain akidah dan usul syariat. Yang kedua, jemaah yang terkait dalam satu ikatan yang boleh disebut bangsa. Yang C adalah masa, D adalah imam, yang C adalah bangsa. Maksudnya para pemimpin, para pendeta, dan para ulama dan ahli fikir. Apa, Mak? Terjemahan ayat 214. Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana yang diderita oleh orang-orang yang sebelum kamu? Mereka menderita malapetaka dan kesengsaraan. Hati mereka tergoncang sedemikian rupa, sehingga Rasul bersama dengan orang-orang yang beriman sampai mengatakan, bila datangnya pertolongan Allah, bukankah pertolongan Allah itu selalu dekat? Terjemahan ayat 215. Mereka menanyakan kepadamu apa yang harus mereka sumbangkan. Katakanlah, apa saja harta yang kamu sumbangkan, maka berikanlah lebih dahulu kepada kedua orang tua, kemudian kaum kerabat, lalu anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang kesulitan dalam perjalanan. Dan apa saja harta yang kamu sumbangkan dalam jalan Allah atau jalan kebaikan, sesungguhnya Allah benar-benar mengetahuinya. Catatan, yang dimaksud dengan sumbangan pada ayat ini ialah sedekah sukarela, bukan zakat yang diwajibkan karena jumlahnya tidak ditentukan. Terjemahan ayat 216. Diwajibkan atasmu berperang padahal kamu tidak menyukainya. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi juga kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik untukmu. Yang mengetahuinya hanya Allah, sedangkan kamu tidak tahu. Terjemahan ayat 217. Mereka menanyakan kepadamu tentang berperang dalam bulan suci. Jawablah, berperang pada bulan itu adalah kejahatan besar.
Berperang pada bulan itu adalah kejahatan besar, tetapi menghalangi orang untuk menempuh jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, serta mengusir penduduknya dari sana lebih besar bahayanya menurut pandangan Allah daripada berperang dalam bulan suci. Fitnah lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sebelum mereka berhasil memurtadkanmu dari agamamu sekiranya mereka mampu melakukannya. Dan barang siapa yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, hapuslah semua pahala dari amal kebajikannya di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka kekal di sana selamanya. Terjemahan ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ikut berhijrah bersama Rasul serta berjihad di jalan Allah, itulah mereka yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terjemahan ayat 219. Mereka menanyakan kepadamu tentang minuman keras dan perjudian. Jawablah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, namun dosanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka menanyakan pula kepadamu, manakah bahagian harta yang boleh disumbangkan? Jawablah, yang berlebih dari keperluan. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu pikirkan secara bersamaan. Maksudnya, catatan, maksudnya yang berlebih dari zakat yang wajib berupa sedekah sukarela bagi kepentingan perorangan maupun untuk kepentingan umum. Jumlahnya tidak terbatas, hukumnya juga sunat. Terjemahan ayat 220. Tentang urusan dunia dan akhirat, dan mereka menanyakan pula kepadamu tentang anak yatim. Jawablah, memperbaiki keadaan mereka adalah kebajikan. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, anggaplah mereka saudaramu. Dan Allah mengetahui gerak-gerik hatimu yang hendak berbuat kerusakan dari yang hendak berbuat perbaikan dalam pergaulan itu. Dan jika Allah menghendaki, tentu Dia akan mendatangkan kesulitan bagimu dalam urusan anak yatim itu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Catatan, andai kata Allah membebani kamu dengan beban yang tidak sanggup kamu memikulnya sehubungan dengan pelaksanaan urusan anak yatim dan pemeliharaan harta benda mereka tanpa memberi izin kepadamu untuk bergaul dengan mereka, tentu Allah akan berbuat demikian. Namun Allah Maha Bijaksana, oleh karena itu bergaulah dengan mereka sebaik-baiknya. Bila mereka tinggal bersama dengan kamu, maka Allah menetapkan status mereka sebagai saudaramu. Terjemahan ayat 221. Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Budak perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, sekalipun kecantikannya menakjubkanmu. Dan janganlah kamu nikahkan wanita-wanita mukmin dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Budak laki-laki yang mukmin lebih baik dari laki-laki musyrik, sekalipun ketampanannya menakjubkanmu. Sebab orang-orang musyrik itu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, memanggilmu ke neraka. Sesungguhnya Allah memanggilmu ke surga dan pengampunan dengan izinnya. Dan Dia menerangkan ayat-ayat syariatnya kepada manusia, semoga mereka mengingat dan mematuhi perintah itu. Terjemahan ayat 222.
Mereka menanyakan kepadamu tentang haid. Jawablah, haid itu adalah kotoran. Karena itu mengelaklah dari perempuan pada masa haid itu, dan janganlah kamu mendekatinya sebelum mereka suci. Dan bila mereka telah mandi setelah suci dari haid, campurilah sesuai dengan ketentuan yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai juga orang yang mensucikan diri. Terjemahan ayat 223. Para istrimu itu adalah ladangmu, maka garaplah ladangmu itu menurut cara yang kamu kehendaki, dan persiapkanlah apa-apa yang bermanfaat untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan menemuinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Catatan: istri itu diibaratkan ladang, maksudnya rahim perempuan itu bagai ladang tempat menaburkan benih-benih turunan. Syariat agama tidak akan mencegah atau membatasi apa-apa tentang kenikmatan yang telah dicapai oleh seseorang dalam menggauli perempuan selama ia dalam percampurannya itu menginginkan turunan yang baik. Yang kedua, mempersiapkan apa-apa yang bermanfaat untuk seseorang pada masa mendatang dari kehidupannya. Tiada lain dari mendidik anak yang lahir dari percampuran suami istri dengan pendidikan yang baik. Anak yang terdidik dengan baik itu bukan saja bermanfaat untuk agama dan bangsanya, tetapi juga bermanfaat kepada kedua orang tuanya, sekalipun kedua orang tuanya itu sudah tiada. Terjemahan ayat 224. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, bertakwa, dan menegakkan perdamaian antara manusia, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Catatan: mempergunakan nama Allah dalam sumpah untuk mencegah perbuatan baik. Misalnya seseorang bersumpah, demi Allah, aku tidak akan bersedekah, tidak baik. Terjemahan ayat 225. Tuhan tidak akan menghukummu karena sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Tuhan akan menghukummu karena sumpah yang disengaja oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Catatan: hukuman di sini maksudnya membayar kafarat di dunia dan hukuman siksaan di akhirat. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.